mereka tidak bisa lagi menahan duit dia, dolar dia itu di satu tempat gitu, karena semuanya sudah di bawah kontrol satu perusahaan ini. Apakah kondisi ekonomi yang sekarang ini yang cukup mengkhawatirkan imbas dari kemarahan mereka ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Sebagaimana kita ketahui, mulai 10 Juni 2026 Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi 16.250 per liter. Banyak pihak yang mengatakan bahwa naiknya BBM ini tentu akan mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi lebih berat lagi. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sejauh mana kenaikan BBM, meskipun ini BBM non subsidi ya, satu Pertamax ya, itu bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia? Iya, BBM itu dikenal selama itu dengan sebutan komoditas lokomotif. Artinya ketika dia itu bergejolak, maka dia akan berpengaruh ibarat kereta itu pada gerbongnya. Dan dalam gerbong itu ada penumpang, berpengaruh pada penumpang gitu. Ya kita semua ini. Memang Pertamax dan Pertamax dan lain-lainnya itu termasuk subsidi BBM non subsidi. Tetapi tetap saja bahwa kita tahu sekarang ini pemakaian BBM itu, saya tidak tahu persis angkanya, itu hanya terbagi menjadi dua, antara yang subsidi dan non subsidi. Dari subsidi dan non subsidi itu jenisnya lebih banyak yang non subsidi. Yang subsidi kan tinggal Pertalite aja gitu. Artinya bahwa ini pasti akan berpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan. Pengeluaran pasti akan meningkat, dan ketika pengeluaran untuk BBM meningkat, maka pengeluaran agregat itu juga akan meningkat, dan itu akan mengurangi daya beli. Nah, ketika mengurangi daya beli, itu pasti akan ada pengurangan pada pos pengeluaran yang lain, umpamanya misalnya pengurangan pada belanja harian atau bulanan, pengeluaran pada konsumsi makanan, minuman dan sebagainya, yang itu kemudian akan berefek kepada omset para penjual itu gitu. Nah, jadi multiplier efeknya itu pasti akan sangat panjang dan cepat atau lambat akan terasa gitu. Apalagi kalau ini kita akan tunggu sinyalemennya bahwa yang dinaikkan itu yang non subsidi dulu, baru nanti yang subsidi. Kalau subsidi juga naik, itu akan lebih parah lagi. Ya, bersamaan dengan itu kalau kita lihat nilai rupiah terus menurun ya. Dan ini tentu menjadi beban ekonomi tersendiri. Yang banyak patut dipertanyakan, ini Indonesia ini kan adalah negeri yang kaya saat ya. Tapi kenapa faktor-faktor naiknya BBM, kemudian dolar yang menguat itu memukul Indonesia, meskipun Indonesia ini dikatakan negeri yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Iya, justru itu memang paradoksnya. Maka sering orang menyebut sebagai resource curse atau commodity curse, kutukan sumber daya. Kutukan sumber daya itu maksudnya adalah negara yang dia memiliki sumber daya alam yang luar biasa seperti Indonesia, tapi rakyatnya hidup miskin. Kenapa? Tentu kita tidak setuju ya dengan istilah resource curse itu, karena ini bukan sebuah kutukan, ini adalah sebuah berkah, bahwa kemudian di tengah-tengah kekayaan negeri yang luar biasa ini
hidup rakyat miskin itu pasti ada salah kelola. Apa yang paling tampak pada salah kelola sumber daya alam itu, yakni bahwa sumber daya alam itu lebih banyak dikuasai di dalam terminologi konstitusi dikuasai oleh negara, tapi pada faktanya kan dikelola dan itu artinya juga dikuasai oleh swasta. Ambil contoh misalnya batu bara. Batu bara itu produksi tahunan kita itu kurang lebih sekitar 800 juta ton. Dari 800 juta ton itu yang dikelola oleh BUMN itu kurang dari 5%. Bayangkan, ini kekayaan negara yang negara sendiri juga tentu saja punya kemampuan untuk mengelolanya, tapi mengapa bisa hanya 5%? Dan itu terjadi pada komoditas yang lain. Misalnya sawit. Sawit itu dari 16,8 juta hektar itu yang dikuasai oleh BUMN ya, PTP sawit itu hanya kurang dari 10%. Jadi bagaimana bisa negara melepaskan lahan-lahan yang begitu banyaknya, begitu suburnya itu kepada swasta tapi tidak kepada anaknya sendiri. BUMN itu kan ibarat anak itu anak-anaknya sendiri kan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Nah ini kan menunjuk. Jadi dari situ saja kita bisa memahami kalau begitu caranya maka pasti hasil dari pengelolaan sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha itu, tidak oleh negara untuk rakyatnya. Memang ada yang mengatakan bahwa kan negara ngambil pajak, ya sebesar-besar pajak tetap aja itu part of. Hanya kurang lebih sekitar kalau batu bara itu 18% gitu. Ada yang mengatakan kan bisa dinaikkan sampai 70% seperti di Australia. 70% tetap aja dia kurang dari 100%. Coba kalau dikelola oleh negara sendiri. Sekarang masalahnya apa? Kalau itu dikelola oleh negara. Gak ada masalah apa-apa sebenarnya. Kita punya kemampuan sumber daya manusia, punya expertise, punya teknologi. Teknologi pun kalau tidak ada bisa dibeli, apalagi untuk penambangan batu bara itu hampir tidak ada. Sebutlah tidak ada teknologi canggihnya, itu tinggal ngeruk saja gitu. Tetapi tidak gitu. Dan itu terus berlangsung. Bahkan melalui Undang-Undang Minerba tahun 2020, pengelolaan oleh swasta itu makin diperkokoh karena di sana itu disebutkan pasti diperpanjang itu untuk 380.000 hektar yang dikelola oleh 7 pemilik PKB 2B. Nah hal-hal seperti ini yang membuat akhirnya sumber daya alam yang begitu melimpah itu tidak berefek langsung kepada kesejahteraan rakyat. Apalagi kemudian, nah ini juga, ini sumber daya alam kan lebih banyak juga diekspor gitu, batu bara diekspor. Nah ada pertanyaannya juga, begitu Ustaz, ini seharusnya kan dengan harga dolar yang meningkat ya, kita kan untung. Logika sederhananya kan begitu. Iya itu justru itu juga yang banyak orang, saya kira publik bertanya-tanya. Lalu dolarnya kemana? Kalau ekspor kan mesti dapat dolar. Nah ternyata selama ini itu berlangsung praktek-praktek kotor yang orang sebut itu dengan istilah transfer pricing atau under invoicing. Transfer pricing itu sederhananya begini, misalnya harga komoditas itu 1 ton itu $100, misalnya batu bara gitu. Nah dia jual kepada satu perusahaan di luar negeri itu di bawah $100. Dan ini nggak bisa dicegah, kan itu jual beli biasa, orang bisa jual berapapun gitu. Anggap dijual 70. Dijual 70 kepada perusahaan yang perusahaan di luar negeri itu sebenarnya milik dia gitu. Lalu oleh perusahaan dia yang di luar negeri itu kemudian dijual di harga yang sebenarnya 100. Kenapa dilakukan begitu? Dengan begitu maka dia hanya akan membayar pajak ekspor itu 70 tadi itu. Nah yang 30 aman. Nah 30 ini yang kemudian disimpan di luar negeri. Itu yang membuat akhirnya devisa tidak masuk. Disimpan di mana? Di banyak tempat, terutama di Singapura gitu. Bayangkan itu, andai katakanlah satu komoditas, tiap tonnya itu mereka ambil $30. Itu baru satu komoditi, baru 1 ton. Padahal sekian juta ton. Itu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun terus. Maka kita bisa pahami kenapa kok dolar kita ini menjadi begini. Harusnya kan terus menguat karena ekspor jalan terus gitu. Jadi praktek-praktek seperti inilah yang terjadi, yang membuat akhirnya surplus perdagangan kita itu ternyata tidak berimbas secara langsung kepada penguatan rupiah kita. Nah kalau kita bertanya bagaimana Islam menyelesaikan persoalan ini? Ya,
Ada dua. Yang pertama adalah bahwa sumber daya alam itu harus dikelola oleh negara gitu. Kalau dikelola oleh negara, maka negara inilah yang memiliki seluruh otoritas untuk memperlakukan hasil dari sumber daya alam itu. Satu, sumber daya alam diberikan hasilnya kepada rakyat. Bisa dia lakukan gitu karena dia sendiri yang memegang, dia memproduksi, dia mengelola dan dia punya otoritas gitu. Tidak harus memaksa orang lain, tidak harus memaksa perusahaan swasta. Kemudian yang kedua, dia juga bisa ekspor jika terjadi kelebihan produksi dan ekspornya tentu akan kembali kepada negara. Tidak perlu lagi melakukan apa yang disebut transfer pricing segala macam gitu. Wong itu negara. Makanya kemudian itu akan membuat devisa itu masuk. Kalau devisa masuk artinya dolar itu lebih banyak masuk ketimbang keluar. Kalau timbang masuk daripada keluar, maka dolar akan atau rupiah menguat gitu. Nah inilah yang bisa dilakukan. Nah, sekarang ini tidak bisa dilakukan karena semua komoditas itu di tangan swasta kebanyakan gitu. Nah maka kemudian pemerintah sekarang kan berusaha untuk bagaimana membuat ekspor ini dilakukan di satu pintu lewat DSI itu. Nah ketika lewat satu pintu tentu mereka akan bereaksi negatif, bahkan mungkin marah. Karena apa? Karena praktek-praktek transfer pricing atau under invoicing itu tidak bisa lagi dilakukan. Mereka tidak bisa lagi menahan duit dia, dolar dia itu di satu tempat gitu. Karena semuanya sudah di bawah kontrol satu perusahaan ini. Apakah kondisi ekonomi yang sekarang ini yang cukup mengkhawatirkan imbas dari kemarahan mereka ini? Banyak orang menilai seperti itu. Karena ini memang baru kali ini terjadi. Ini praktek yang sudah puluhan tahun. Kebayang nggak? Mereka menikmati istilahnya itu pesta pora sekian puluh tahun lamanya. Apalagi 10 tahun terakhir kemarin itu wah luar biasa. Lalu tiba-tiba ada peraturan yang menghentikan itu semua. Menghentikan pesta pora itu. Marah. Nah kalau macam kita ini marah itu paling demo-demo teriak-teriak. Kalau mereka marah mereka bisa melakukan sesuatu diantaranya. Nah ini diindikasikan bahwa ada upaya untuk menghempaskan indeks harga saham gabungan. Ya, mereka menjual terus gitu. Kemudian dolarnya juga begitu ya. Ditarik semua. Ketika ditarik maka dolar itu pasti akan meningkat karena kebutuhan terhadap dolar itu akan alih-alih melepas dolarnya tapi menarik dolarnya. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul saat kalau kita menerapkan syariat Islam dalam ekonomi, ini kan juga sangat merugikan mereka, pihak-pihak kapitalis yang selama ini diuntungkan. Bagaimana menghadapi hal itu? Ya, tentu di awal-awal tidak akan mudah. Gitu. Pasti akan berhadapan dengan kekuatan ini. Gitu. Ini yang kita sering sebut dengan struktur ekonomi. Jadi ketika struktur politik berubah, kita mesti tahu bahwa struktur ekonomi belum tentu berubah. Gitu. Apalagi 10 tahun terakhir kemarin itu memperkuat struktur ekonomi yang oligarkik ini gitu. Dan oligarkik ini akhirnya yang menciptakan struktur politik. Tuh. Mereka lah yang menentukan siapa presidennya, siapa menterinya segala macam itu. Karena itu pasti ada satu masa di mana terjadi semacam adu kuat antara struktur politik baru ketika syariat diterapkan kan struktur politik melawan struktur ekonomi lama gitu. Tapi ini sebenarnya tidak kalau kita boleh gunakan istilah tidak terlalu sulit. Mengapa? Karena mereka itu adalah orang-orang bisnis yang logikanya itu sebenarnya sederhana saja. Mereka ingin bisnisnya berlangsung terus gitu. Karena itu pendekatan bisnis itu bisa dilakukan untuk melunakkan atau bahkan mengalahkan kekuatan oligarkik ini. Silahkan Anda bisnis tapi ikuti aturan ini. Kalau menentang ada juga cara-cara seperti yang ditumpu di beberapa negara itu mereka dipersoalkan karena pasti banyak kasus-kasus yang lalu. Artinya pendekatan hukum juga dilakukan yang itu membuat mereka akhirnya tidak bisa mengelak gitu. Jadi sebenarnya menghadapi kekuatan atau struktur ekonomi ini bergantung pada ini struktur politik. Kalau struktur politiknya itu mau sebenarnya ini bisa. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita yang menarik dengan Ustadz Ismail. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.